Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di JR Classroom. Di sini kita melanjutkan belajar kita yang lalu, sebelum kita lanjut ke pembahasan. Jangan lupa klik like dan share, serta subscribe-nya, atau ikuti channel ini terus. Sehingga Anda dan teman-teman yang lain dapat belajar juga secara gratis. Ini yang penting, gratis. Gratis, gratis. Bagi teman-teman yang sudah klik tombol-tombolnya, like, dan share, serta subscribe-nya, atau ikuti channel ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberi selalu kesehatan. Oke, tanpa harus berpanjang lebar, langsung aja kita masuk ke pelajarannya. Pada pelajaran ketiga ini, kita akan belajar. Pertama, apa itu save dan save as. Kedua, bagaimana caranya menyimpan dokumen. Ketiga, bagaimana caranya mengubah lokasi default penyimpanan. Keempat, apa itu auto recover. Kelima, bagaimana caranya mengekspor dokumen. Keenam, bagaimana caranya berbagi dokumen. Kita akan langsung membahas satu per satu. Pertama, apa itu save dan save as. Ketika Anda membuat dokumen baru di Word, Anda harus tahu bagaimana cara menyimpannya, sehingga Anda dapat mengakses dan mengeditnya nanti. Seperti versi Word sebelumnya, Anda dapat menyimpan file ke komputer Anda. Jika Anda suka, Anda juga dapat menyimpan file ke awan menggunakan OneDrive. Anda bahkan dapat mengekspor dan berbagi dokumen langsung dari Word. Word menawarkan dua cara untuk menyimpan file. Pertama save, kedua save as. Pilihan ini bekerja dengan cara yang sama, dengan beberapa perbedaan penting. Pertama, save. Ketika Anda membuat atau mengedit dokumen, Anda akan menggunakan perintah save untuk menyimpan semua perubahan. Anda akan menggunakan perintah ini ketika Anda menyimpan file. Anda hanya perlu memilih nama file dan lokasi untuk pertama kalinya. Setelah itu, Anda bisa klik perintah save untuk menyimpan dengan nama dan lokasi yang sama. Kedua, save as. Anda akan menggunakan perintah ini untuk membuat salinan dari dokumen untuk menjaga file aslinya. Dengan kata lain, Anda dapat menyimpan dokumen tersebut dengan nama atau judul file yang berbeda dan atau lokasi yang berbeda pula. Pembahasan kedua, bagaimana caranya menyimpan dokumen. Sangat penting untuk menyimpan dokumen Anda, setiap kali Anda memulai sebuah proyek baru, atau melakukan perubahan terhadap file yang sudah ada. Menyimpan di awal waktu, dan sesering mungkin Anda lakukan, akan berdampak baik kepada hasil kerja Anda. Sehingga, dapat mencegah hilangnya hasil pekerjaan Anda. Anda juga harus memperhatikan, di mana Anda menyimpan dokumen, sehingga akan memudahkan untuk mencarinya kembali. Cara untuk menyimpan dokumen, yaitu sebagai berikut. Pertama, cari dan pilih perintah save pada Quick Access Toolbar. Kedua, jika Anda menyimpan file untuk pertama kalinya, panel Save As akan muncul dalam tampilan Backstage. Ketiga, Anda kemudian harus memilih di mana ingin menyimpan file dan memberi nama file. Klik Browse
untuk memilih lokasi di komputer Anda. Anda juga dapat mengklik OneDrive untuk menyimpan file ke OneDrive Anda. Ketiga, kotak dialog Save As akan muncul. Pilih lokasi di mana Anda ingin menyimpan dokumen. Keempat, masukkan nama file dokumen, lalu klik Save. Kemudian, dokumen akan disimpan. Anda bisa klik perintah Save lagi untuk menyimpan perubahan seperti halnya Anda mengedit dokumen. Anda juga dapat mengakses perintah Save dengan menekan Ctrl+S pada keyboard Anda. Bagaimana caranya menggunakan Save As untuk membuat salinan dokumen? Jika Anda ingin menyimpan versi yang berbeda dari dokumen sambil menjaga file aslinya, Anda dapat membuat salinan. Misalnya, jika Anda memiliki file bernama contoh, Anda bisa menyimpannya sebagai contoh 2, sehingga Anda dapat mengedit file baru namun masih merujuk kembali kepada file versi asli. Untuk melakukan ini, Anda cukup klik perintah Save As dalam tampilan Backstage. Sama seperti saat menyimpan file untuk pertama kalinya, Anda harus memilih tempat untuk menyimpan file dan memberikan nama file baru. Pembahasan ketiga, bagaimana caranya mengubah lokasi default penyimpanan. Jika Anda tidak ingin menggunakan OneDrive, Anda dapat menjadi bingung. Karena, OneDrive dipilih sebagai lokasi default saat menyimpan. Jika Anda tidak menyukai ini, Anda dapat mengubah lokasi penyimpanan default sehingga PC akan dipilih secara default. Klik tab File untuk mengakses tampilan Backstage. Klik Option. Kotak dialog What Option akan muncul. Pilih Save di sebelah kiri, centang kotak di samping Save to Computer secara default, kemudian klik OK. Default menyimpan lokasi akan berubah. Pembahasan keempat, apa itu Auto Recover? Word secara otomatis menyimpan dokumen Anda ke folder sementara ketika Anda bekerja pada mereka. Jika Anda lupa untuk menyimpan perubahan atau jika Word crash, Anda dapat memulihkan file menggunakan Auto Recover. Cara menggunakan Auto Recover, yaitu: pertama, buka Word. Jika file versi autosave yang ditemukan, panel dokumen recovery akan muncul di sebelah kiri. Kedua, klik untuk membuka file yang tersedia. Dokumen akan dipulihkan. Ketiga, secara default, Word melakukan autosave setiap 10 menit. Jika Anda mengedit dokumen kurang dari 10 menit, Word tidak dapat membuat versi autosave. Keempat, jika Anda tidak melihat file yang Anda butuhkan, Anda dapat menelusuri semua file autosave dari tampilan Backstage. Pilih tab File, klik Manage Versions, kemudian pilih Recover Unsaved Dokumen yang belum disimpan. Pembahasan kelima, bagaimana caranya mengekspor dokumen. Secara default, dokumen Word disimpan dalam jenis file docs. Namun, ada kalanya Anda perlu menggunakan jenis file lain, seperti PDF atau Word 97-2003.
Sangat mudah untuk mengekspor dokumen Anda dari Word untuk berbagai jenis file. Cara mengekspor dokumen sebagai file PDF. Sebelumnya, Anda harus tahu. Mengekspor dokumen Anda sebagai dokumen Adobe Acrobat, umumnya dikenal sebagai file PDF. Hal ini dilakukan dengan tujuan, jika Anda ingin berbagi dokumen dengan seseorang yang tidak memiliki Word. Sebuah file PDF akan memungkinkan bagi penerima untuk melihat, tetapi tidak bisa mengedit isi dokumen Anda. Cara melakukannya sangat gampang sekali, ikuti langkah ini. Pertama, klik tab File untuk mengakses tampilan Backstage, pilih Export, kemudian pilih Create PDF XPS. Kedua, kotak dialog Save As akan muncul. Pilih lokasi di mana Anda ingin mengekspor dokumen, masukkan nama file, kemudian klik Publish. Jika Anda perlu mengedit file PDF, Word memungkinkan Anda untuk mengkonversi file PDF ke dalam dokumen yang dapat diedit. Selanjutnya, bagaimana caranya mengekspor dokumen dengan jenis file lainnya? Anda mungkin akan merasa sangat terbantu, apabila mengekspor dokumen Anda ke jenis file lain, seperti dokumen Word 97-2003, jika Anda perlu berbagi dengan orang-orang menggunakan versi lama dari Word atau sebagai file.txt jika Anda memerlukan versi plain teks dokumen Anda. Cara melakukannya, yaitu, pertama, klik tab File untuk mengakses tampilan Backstage, pilih Export, lalu pilih Change File Type. Kedua, pilih jenis file, di sini ada berbagai macam pilihan, yang sudah disiapkan oleh Microsoft Office Word, antara lain. Plain Text Single File Webpack, Word 97-2003 dokumen, kemudian Rich Text Format. Jika Anda ingin memilih langsung file tersebut tinggal klik saja salah satunya, lalu klik Save As. Kemudian, kotak dialog Save As akan muncul. Pilih lokasi di mana Anda ingin mengekspor dokumen, ketikkan nama file, lalu klik Save. Anda juga dapat menggunakan menu drop-down Save As Type di kotak dialog Save As untuk menyimpan dokumen dalam berbagai jenis file. Pembahasan terakhir pada sesi ini, yaitu pembahasan ke-6, bagaimana caranya berbagi dokumen. Word membuatnya mudah untuk berbagi, dan berkolaborasi dokumen menggunakan OneDrive. Di masa lalu, jika Anda ingin berbagi file dengan seseorang, Anda bisa mengirimkannya sebagai lampiran email. Walaupun begitu, cara ini juga membuat beberapa versi dari file yang sama, yang sulit untuk dikelola. Ketika Anda berbagi dokumen dari Word, Anda benar-benar memberikan orang lain akses ke file yang sama persis. Hal ini memungkinkan Anda, dan orang yang Anda bagi untuk mengedit dokumen yang sama, tanpa harus melacak beberapa versi. Dalam rangka untuk berbagi dokumen, terlebih dahulu harus disimpan ke OneDrive Anda. Cara berbagi dokumen yaitu sebagai berikut. Pertama, klik tab File untuk mengakses tampilan Backstage, kemudian klik Share. Kemudian, panel Share akan muncul. Di sini ada beberapa pilihan, yang sudah disiapkan oleh aplikasi Microsoft Word ini, yaitu: pertama, Share Option. Apa itu Share Option?
Panel ini akan berubah tergantung pada metode berbagi yang Anda pilih. Anda akan dapat memilih berbagai pilihan untuk mengontrol bagaimana Anda berbagi presentasi Anda. Kedua, Share with People. Fungsi tool ini yaitu, Anda dapat mengundang orang lain untuk melihat atau mengedit dokumen. Kami sarankan menggunakan pilihan ini karena memberikan tingkat kontrol dan privasi yang terbesar ketika berbagi dokumen. Ketiga, email. Fungsi tool ini yaitu, Anda dapat berbagi dokumen Anda langsung melalui Microsoft Outlook. Keempat, present online. Fungsi tool ini yaitu, Anda dapat berbagi dokumen Anda secara online sebagai presentasi. Word akan menghasilkan link lain yang bisa terbuka di web browser mereka. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Kita akan berjumpa pada pembahasan berikutnya. Oh iya, jangan lupa sekali lagi, klik like dan share serta subscribe-nya atau ikuti channel ini terus sehingga Anda dan teman-teman yang lain dapat belajar juga secara gratis. Ini yang penting, gratis. Gratis, gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.